Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Well, today's video saya akan menjelaskan tips mengidentifikasi missing object pada tes TOEIC atau ujian TOEIC. Nah, bagi kamu yang sudah mengikuti video saya sebelumnya, tentunya sudah tahu bahwa sebelum membahas missing object, saya sudah membahas tentang missing subject dan missing verb. Nah, bagi kamu yang belum menonton tentang missing subject dan missing verb, bisa cek linknya di atas atau bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Okay, so are you ready to study about missing object? Let's get started. Alright, nah ini tentang missing object ya. Apa sih tipsnya untuk mengetahui bahwa objek dari suatu kalimat itu tidak ada atau hilang dan bahkan salah? Nah, berikut adalah tipsnya. Tips pertama, remember what parts of speech can be an object. Oke, ingat part of speech atau kelas kata mana saja yang bisa dijadikan sebagai objek. Jadi part of speech ini adalah sama dengan kelas kata. Oke. The object of a sentence can be a noun, pronoun, gerund, or infinitive. Nah, objek suatu kalimat bisa berupa kata benda, kata ganti, gerund, bahkan infinitif atau disebut juga dengan to infinitive. Nah, sama dengan subjek, objek juga memiliki noun, pronoun, gerund, dan infinitif. Cek ya video sebelumnya. Remember that all of these function as nouns. Nah, ingat semua fungsinya sebagai kata benda. Walaupun dia pronoun, dia kata benda, gerund, kata benda, infinitif juga fungsinya sebagai kata benda. Look at the chart for more information about objects. Nah, sekarang kita lihat chart berikut ini ya. Part of speech that can be object. Mana saja kelas kata yang bisa dijadikan sebagai objek. Sama dengan subjek, yaitu kelas kata noun, pronouns, gerund, dan infinitives. Nah, sekarang kita lihat dulu yang noun. Kita besarkan sedikit. Oke. Alison mailed the letter. Alison ini sebagai subjek, mail ini adalah verb, the letter ini adalah noun phrase atau frasa nomina, namun yang menjadi nounnya atau nominanya adalah letter. Ini artikel. Jadi ini adalah objek yang berupa noun. Oke. What about pronouns? Kata ganti. I talk to him. Nah, him ini adalah pronoun, kata ganti untuk orang laki-laki. Kalau subjek he, kalau objek him. Kemudian gerunds. Gerund itu kata kerja yang pakai ing gini ya. Oke, verb ing. Namun fungsinya sebagai kata benda. Ya. Jadi contohnya, the position involves typing. The position is subject, info is verb, dan typing ini adalah gerund yang berfungsi sebagai objek. Kemudian infinitives. Infinitive itu yang to infinitive ya. Kelly is trying to sleep. Nah, Kelly ini subjek, is trying ini verbnya, to sleep ini, to infinitive ini adalah objeknya. Nah, jadi kalau begitu, objek tidak selalu nama orang, nama tempat, nama benda, tapi bisa berupa kata benda tadi, yang orang, tempat, benda itu, bisa pronoun, kata ganti untuk orang perempuan, laki-laki, dan selainnya, bisa gerund dan bisa infinitives. Nah, mana sih kata part of speech that cannot be objects? Atau kelas kata yang tidak bisa sebagai menjadi objek. Sama dengan subjek, yaitu kata kerja dan adjektif tidak akan pernah menjadi
objek. Contoh, Rupert asked for promote. Promote ini kata kerja, maka dia tidak akan pernah menjadi objek. Kalau mau jadikan dia objek, jadikanlah kata ini menjadi kata benda. Di mana contohnya, Rupert asked for a promotion. Yang berakhiran tion itu adalah penanda kata benda. Bagi kamu yang ingin memahami akhiran-akhiran penanda ini, bisa cek video saya sebelumnya atau nanti saya letakkan di link ini ya. Maksudnya bagi kamu yang belum menonton terkait dengan penanda-penanda kata benda, kata sifat dan lainnya, bisa cek nanti di description box. Saya akan taruh linknya, oke? Kemudian adjectives. Adjektif tidak bisa sebagai objek. Contohnya, Stephanie thinks amazing. Amazing merupakan kata sifat di sini ya. Nah, itu tidak bisa. Kalau kita ingin menjadikan kata sifat ini menjadi sebuah objek, maka kita harus ganti. Contoh, Stephanie thinks her job is amazing. Nah, ini baru bisa dijadikan sebagai objek. Nah, ini ya. Oke, so dia berupa kalimat jadinya. Job is amazing. Tapi tidak bisa langsung ke amazing. Oke, sekarang kita masuk ke soal latihan. If you see a verb or an adjective as an answer option for a sentence that is missing an object, be sure to eliminate those choices. Nah, kalau kamu menemukan kata kerja, kata sifat sebagai pilihan jawaban dari suatu kalimat, bahwa yang menjadi pilihannya itu adalah objeknya yang hilang, yakinkan bahwa kamu mengeliminasi pilihan tersebut. Coret, jadi dia bukan pilihan. Nanti kalau seandainya muncul di dalam option A, B, C, D di ujian TOEIC ya. Oke, sekarang kita cobakan aja simulasi sederhana ini. Underline the object in each sentence, then write the specific parts of speech of the object. Nah, kita garis bawahi objek dan kita tentukan mana parts of speech-nya. Kita baca nomor 1. The company launched a new product last month. Subjeknya the company, launch kata kerja, dan objeknya adalah a new product yang berupa NP, namun yang objeknya saja adalah product. Maksudnya objek yang berfungsi sebagai noun-nya saja adalah produk. So, kita tandai produk adalah kata, maksudnya objek yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. Oke, kalau noun phrase-nya semua ini ya. Nah, ini adalah noun phrase-nya. Oke, berikutnya. Stacy read the biography. Oke, sekarang kita cek subjeknya. Stacy read adalah kata kerja. Kenapa saya baca read? Karena ini past tense ya, bukan read. And the biography merupakan NP-nya atau noun phrase yang objeknya saja adalah biography. Nah, jadi kita tandai this one saja. Oke, berarti ini noun. Kita masuk ke nomor 3. Mr. Humphrey invited us to the grand opening. Nah, Tuan Humphrey mengundang kita ke acara pembukaan gitu ya. Subjeknya Mr. Humphrey, kata kerjanya invited. Us merupakan objeknya. Us di sini sebagai objek yang fungsinya atau ini merupakan pronoun, kata ganti. Jadi kalau begitu kita garis bawahi, this is a pronoun. Kata ganti
orang. Untuk we ya, ini kata ganti dari we kalau dia subjeknya. Kalau sebagai subjek we. Oke. So ini ada dua objek langsung dan objek tak langsung, tapi kita tidak bahas itu, kita tinggalkan aja karena kita membahas mana sih yang bisa dijadikan objek itu saja ya. Oke, kita masuk ke nomor 4. Our client called to complain. Nah, klien kita menelpon untuk ya komplain. So subjeknya our client, kata kerja call to complain merupakan objeknya. Namun ini masuk kategori mana? Infinitive. Maka kita tuliskan to infinitive. Oke. Kita naikkan ke atas sedikit. Kita lanjut ke soal nomor 5. His assistant consider quitting. Nah, ini subjek, kata kerja, dan ini objek. Nah, objeknya perhatikan, ini ada verb ing. Kenapa? Consider merupakan kata kerja yang harus diikuti oleh gerund. Masih ingat pelajaran gerund ya? Makanya ini merupakan objek. Objeknya adalah berupa gerund. Nah, gitu. So, kita tuliskan di sini adalah gerund. Verb ing yang berfungsi sebagai objek dan merupakan gerund. Gampang ya? Oke, sekarang kita masuk ke tips kedua untuk melihat missing object. Familiarize yourself with the different usage of pronoun. Nah, biasakan diri kamu itu dengan penggunaan pronoun yang berbeda. There are different types of pronoun or word that replace noun in sentences that can function as the object of a sentence. This chart has more information about object pronouns. Nah, ada beberapa tipe kata ganti dari atau kata yang menggantikan kata benda di dalam sebuah kalimat dan bisa berfungsi sebagai objek di dalam sebuah kalimat. Nah, kita perhatikan chartnya ini ya. Kita pelajari chartnya. Oke, tipe pronoun yang bisa dijadikan objek itu ada 2. Maaf ya, saya agak batuk-batuk gimana itu. Oke, Ibu agak batuk. Yang pertama adalah personal pronouns, bisa sebagai objek, dan yang kedua adalah reflexive pronoun. Kita lihat dulu yang personal pronoun. Personal pronoun ini bisa juga sebagai subjek ya, tapi beda, nggak seperti ini. Yang subjeknya juga, kalau yang objek, nah ini nanti. Dimana untuk yang objek, personal pronounnya adalah kalau yang I menjadi me, you tetap menjadi you, him itu he dan menjadi him, yang ini her menjadi she menjadi her, it tetap it, subjeknya it, nah gitu. Sedangkan untuk yang plural ini berasal subjeknya we menjadi us, you menjadi you, dan subjek they menjadi them untuk objeknya. Nah, apa sih katanya personal pronoun ini? Replace a common or proper noun that serve as an object in a sentence. Nah, kita menggantikan kata benda common atau proper noun yang bisa menjadi objek di dalam kalimat. Nah, jadi common and proper noun bisa menjadi objek dan may follow a preposition. Nah, pronoun ini, personal pronoun objek ini bisa barangkali bisa follow a preposition. Nanti kita lihat contoh. Yang kedua, reflexive pronoun ini seperti apa? Ini dia. Myself, yourself, ini dari I menjadi myself, you subjeknya jadi yourself. Oke, he subjeknya menjadi himself, she subjeknya menjadi herself, it subjeknya menjadi itself, we subjeknya menjadi ourselves, you subjeknya jadi yourself, dan they subjeknya menjadi
themselves. Nah, inilah yang digunakan nanti untuk reflexive pronoun. Kapan reflexive pronoun digunakan? Use when the object of the sentence is the same as object. Kita gunakan ketika objek dari suatu kalimat itu sama dengan subjeknya. Kemudian reflexive form must agree with the subject. Nah, jadi bentuk refleksif ini harus setuju dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, maka kita pakai myself. Kalau subjeknya they atau jamak, kita pakai themselves. Dan may go after a preposition. Nah, reflexive pronoun ini barangkali bisa muncul setelah preposition. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, besarkan sedikit atau naikkan ke atas ya. Oke, this is the example. Jack gave Wilma the stapler. Oke, subjek, verb, dan ini objek. Nah, sekarang kita gantikanlah objek ini dengan apa tadi? Personal pronoun yang objek. Nah, kita tandai ini objek. Ini objeknya. Nah, penggantinya ini her. Menjadi objek juga. Jadi Wilma ini perempuan digantikan dengan her. Gitu. Jason met Olivia and Peter outside. Nah, ini yang dimaksud tadi may follow a preposition, ada outside-nya itu ya. Nah, sekarang Olivia and Peter itu adalah objeknya. Ada berapa orang? 2. Nah, pengganti 2 orang ini yaitu diganti dengan them. Nih, jadi coba lihat ini them, ini dari they atau jamak lebih dari 2 orang. Begitu. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh reflexive pronoun. I listen to myself speak in the recording. Ingat tadi dia harus reflexive pronoun must agree with the subject. Oke, jadi mana subjeknya? I. Dia harus agree dengan subjeknya. I mungkin. Jadi refleksifnya myself, maka I listen to myself. Nah, ini refleksifnya. Yang kedua, Alex and Penny taught themselves French. Nah, Alex dan Penny mengajarkan diri mereka belajar bahasa apa namanya? Prancis. Aduh, jadi bingung gini. Kok bisa-bisa gini ya? Lagi galau. Oke, Alex and Penny ini ada 2 orang. Tadi kalau dia jamak pakai themselves, maka dia agree dengan subjeknya, themselves. Ted and I went to the meeting by ourselves. Nah, kalau 2 orang ini kalau disandingkan dengan I, maka menjadi us subjeknya. Tapi kalau dia reflexive pronoun menjadi ourselves, maka subjek harus agree dengan apa tadi? Ini reflexive pronoun harus agree dengan subjek, maksudnya reflexive pronoun harus agree dengan subjek, maka jadi ourselves. Karena ada I nih, hati-hati. Dia kan 2 orang, iya, tapi ada I 1 berarti us. Kalau dia subjek menjadi us, kalau dia reflexive menjadi ourselves. Oke, sekarang masuk ke contoh. Oke, kita besarkan. I can't believe I locked bla 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 out of the house for the second time this week. Nah, lihat subjeknya. I lock. Nah, jadi pasti di belakangnya refleksif karena dia tidak menjelaskan siapa-siapa lagi, dia menjelaskan dirinya. Maka refleksif pronoun untuk I adalah myself. Oke, perhatikan ya dengan hati-hati subjeknya. Nomor 2, Dr. Whitlash wrote dalam kurung Laura ya, a prescription for her ear infection. Jadi ini harusnya dokter ya, bukan dokter ya. Dokter menuliskan Laura resep untuk infeksi telinganya. Nah, karena diminta Laura, berarti di sini bukan reflexive pronoun tapi personal pronoun untuk objek. Maka kata ganti Laura perempuan adalah her. Ya,
sudah selesai. Nomor 3, we could hear Paul. Nah, Paul kita akan gantikan talking about the new contract in the next room. Nah, kita bisa mendengarkan Paul membicarakan tentang kontrak baru di ruangan sebelah. Nah, Paul ini laki-laki, berarti bukan refleksif karena dia bukan setuju dengan subjeknya. Kalau ini kan setuju dengan subjeknya. Kalau tidak setuju dengan subjeknya, maka dia pasti personal pronoun. Maka kata ganti Paul adalah him. The last tip. Watch out for the fake object it. Nah, hati-hati dengan objek yang abal-abal. Ya, ini objek it atau objek tipu-tipu gitu ya. In the following construction in English, it can serve as an object despite not receiving an action. Nah, di beberapa konstruksi bahasa Inggris atau ya gaya bahasa Inggris, it bisa menjadi objek walaupun sejauh tidak menerima aksi gitu ya. Nah, jadi mana sih aturannya? Ini patternnya. Subjek, verb, fake object it, complement, infinitive atau that's clause. Nah, ini adalah patternnya. Jadi kalau kamu ikuti pattern ini, maka you will be correct. Oke, kita lihat contoh. Stella find it. It di sini adalah fake object. Subjek, kata kerja, fake object, complement. Ya. Ini complement. Nah, to concentrate ini adalah infinitive. Kemudian, Jam made it clear that he expected the documents today. Nah, ini subjek, kata kerja, ini fake-nya. Ini complement-nya, dan ini that clause. Di atas contohnya dengan to infinitive, di bawah dengan that clause. Kenapa ini clause? Ini subjeknya, ini kata kerjanya. Oke, gampang ya. Jadi hati-hati dengan fake object. Nah, kita lihat sekarang unscramble the sentences. Ini kalimat yang tidak beraturan, acak-acak, kita akan susun. Caranya gimana? Kita cari dulu subjek. Ini found pasti kata kerja. It berarti ini fake. Nah, Mr. Paris found it hard to believe that none of the meeting rooms were available. Nah, itulah susunannya. Oke, nomor 2. Kita cari subjeknya. Ini ada it, ini ada Roberta. Tapi sepertinya ini fake, ya. Ini fake object. Jadi subjeknya karena ada kata kerja pakai s, berarti subjeknya ini jangan, ini ada likely-nya. Maka Roberta thinks it unlikely that the company will hire new employees soon. Nah, itulah susunannya. Roberta berpikir sepertinya Roberta pikir itu tidak mungkin bahwa perusahaan akan menggaji karyawan baru segera mungkin. Oke, nomor 3 terakhir. Kita cari subjeknya. Nah, this is the subject. Ini kata kerja pastinya. Nah, kita gabungkan. Kayla's positive attitude makes it easy to see why people love to work with her. Nah, itulah susunannya. Jadi ini clause-nya, this one, karena di belakang nanti diikuti oleh to infinitive atau that clause. Oke, para intelektuals muda semuanya, semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk kamu yang lagi belajar TOEIC, karena hati-hati dengan missing object, dan itu sering keluar di ujian. Kita harus menentukan objek yang tepat dari sebuah kalimat. Ingat, verb dan adjective tidak akan pernah menjadi objek. So, thank you for watching. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jika kamu suka, like, dan jika kamu nggak suka, jangan datang lagi ke channel ini ya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.